Apakah bank bisa dibohongi? Oh, berarti itu macet lah papa. Yang penting tebal retweetnya. Saya bilang. Halo teman-teman YouTube People, hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi tentang kredit. Nah, tentang kredit, banyak yang nanya ke saya, dan ini pertanyaan yang paling saya benci teman-teman sebenarnya. Sering pada nanya ke saya, "Pak, kalau kita bohong ke bank itu bisa nggak sih bank dibohongin?" Aduh teman-teman, saya kadang-kadang susah jawab pertanyaan seperti ini nih. Susah, ya kan? Memang ketika kita mengajukan kredit ke bank, betul, bank itu melihat data. Dan kadang data ini kan bisa disesuaikan. Tapi teman-teman, kan bank itu sudah punya rambu-rambu, ya toh? Yang kalau dilanggar, ya berarti resikonya meningkat. Ketika mengikuti aturan, ya resikonya lebih rendah dibanding teman-teman nerabas resikonya. Nah, karena orang sering lihat saya kredit kan banyak ya, kredit saya berapa? Mungkin ada 100-an kali ya. Wow. Sebagian udah lunas, 50-an udah lunas, masih ada 50 lagi. Banyak orang yang nanya gitu ke saya, Pak Pipo bohong nggak ke bank? Aduh, pertanyaannya susah bener ya dijawab ya teman-teman. Tentu saya tahu, karena saya pengalaman di kredit analis, jadi saya tahu syarat-syarat dari bank apa, ya kan. Kan bank itu ketika kita mengajukan kredit, kan ada 5C. Ini saya dalam konteks KPR ya teman-teman, KPR dan kredit usaha ya, bukan dalam konteks kredit-kredit yang lain. Kita ngomong KPR dan kredit usaha. Dia kan lihat 5C, 7P gitu ya, terutama 5C ya. Nah, 5C ini kan teman-teman harus lengkapin. Kalau nggak lengkap 5C ini, ya kemungkinan kecil disetujui sama bank. Tapi ketika 5C ini kita lengkapin dan bank bisa memverifikasi dengan baik, walaupun itu belum tentu fakta, hanya berupa data, bank itu seneng daripada teman-teman faktanya seperti itu tapi nggak ada datanya. Nah, itu bank susah memverifikasi. Nah, 5C itu apa? 5C kan udah sering saya jelasin ya teman-teman ya. Teman-teman itu harus melengkapi 5C ini. 5C apa? Satu, teman-teman. Teman-teman akan dilihat karakternya. Makanya ketika ketemu bank, itu karakter kita harus bagus. Karakter dari mana? Biasanya bank itu melihat kalau karakter dari slick BI checking kita. Kalau BI checkingnya bagus, tidak pernah telat, nah bank seneng ini. Karena dianggap karakternya bagus. Bisa juga bank ngecek ke supplier atau customer kita. Pak, si orang itu yang mau ngecun kritik ke kita ini selama ini ternyata Bapak udah berapa tahun? Kalau dia bilang, oh kita udah bisnis 5 tahun, orangnya baik, pembayarannya cepet, lebih cepat dari yang lain. wah itu bank seneng tuh. Oh, orang ini komit. Pernah meleset gak? Oh nggak pernah meleset, orangnya selalu on time, kadang-kadang lebih cepat. Bank seneng tuh kayak gitu. Ini masalah karakter ya. Bisa juga dia kadang kalau bukan bank ya, mungkin leasing ya teman-teman. Kadang-kadang dia juga ngecek ke tetangga kita kalau leasing. Dia ngecek, pura-puranya dia ngopi-ngopi di dekat rumah kita gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol, "Pak, si rumah itu gimana?" "Oh, itu rumahnya yang punya orangnya baik, sering bantu orang lain, pembayarannya jelas." Nah, itu bank seneng. Tapi kalau, wah itu sih itu tiap malam ada yang nungguin loh, mau pembayarannya katanya angsurannya di sana masalah. Wah itu bank takut itu. Leasing juga takut. Sama lah, pokoknya perusahaan-perusahaan kredit yang mau kasih kredit takut aja. Nah ini masalah karakter teman-teman. Karena itu teman-teman, karakter ini penting. Kita tuh harus meyakinkan bahwa karakter kita itu bagus. Kalau janji ke orang ditepati, ya toh? Kalau bisa lebih cepat diselesaikan. Kemudian ya komitmen kita diperbaikin. Makanya saya tuh paling benci kalau ada seminar gitu ya, misalnya jelasin, Oh, berarti itu macet lah papa. Yang penting tebal retweetnya. saya bilang, kamu bawa lari duit bank itu berapa? 100-200 juta gitu. Kita kan pengennya harga diri kita, nama baik kita nilainya bukan cuma 100-200 juta loh. Nama baik kita itu miliaran loh. Sekali meleset, selamanya sudah nggak bisa masuk ke bank lagi. Nah, nama baik kita kan pengennya bisnis sampai triliunan, masa cuma 100-200 juta. Dikorbankan nama baik, jaga nama baik. Ya tentu ada yang nakal-nakal ngomong, "Lu kan nanti bisa palsu ini, palsu kan." Aduh, saya udah pusing dah kayak gitu tuh kalau ngomongin kayak gitu. Ya semua tetap ada resikonya lah teman-teman. Lebih enak kalau kita jalan yang sesuai aturan ya. 5C, yang C pertama karakter ya teman-teman. Itu mesti kita jaga, nama baik dijaga. Termasuk memberikan kesan baik ke orang bank. Kedua teman-teman, yang dilihat bank itu kan selain karakter adalah
kapasitas, kemampuan bayar kita. Buat bank, jaminan itu nomor sekian. Yang lebih penting dia melihat kemampuan bayar kita. Ya kalau karyawan dia ngelihat gaji kita, sepertiga income gitu ya. Rumusnya tidak harga mati itu ya, saya cuma ngomong yang gampang aja ya. Rumusnya tentu banyak, ada rumus if-nya banyak. Kalau pengusaha ya dia ngelihat omsetnya berapa kali profit dikurangin biaya berapa, pengeluaran berapa. Nah, bagi bank itu lebih penting daripada dia ngelihat jaminan. Banyak orang yang salah ngomong ke saya, ya padahal jaminan saya kan saya kasih gede Pak. Ya, tapi dia lupa bahwa kemampuan bayar bank juga ngelihat. Ini bukan pegadaian Pak, jaminan ini kan hanya tambahan. Yang penting dia pegang kemampuan bayar kita. Lebih baik jaminannya kecil, ya jangan sampai 0. Katakanlah jaminannya 100%, tapi kemampuan bayar meyakinkan, daripada jaminannya 200%, 300%, tapi kemampuan bayarnya kecil. Wah, itu bank takut. Karena bank bukan pegadaian. Beda kalau pegadaian teman-teman. Kalau pegadaian kan yang dilihat kolateralnya, jaminannya. Dia nggak ngelihat kemampuan bayar. Bener nggak sih? Teman-teman yang di pegadaian nanti cerita ya. Kalau saya, bayangan saya pegadaian ngelihat nilai jaminan. Kalau bank nggak. Bank itu jaminan nomor 2. Nomor 3 bahkan ya. Nomor 1 karakter. Nomor 2 kemampuan bayar. Nah ini mungkin nomor 3. Seperti yang tadi saya sampaikan ya minimal 100% lah. Bahkan ada beberapa bank mau jaminannya nggak perlu 100% Pak. 50% aja dah. Nggak apa-apa. Asal dia yakin kemampuan bayar kita. Makanya kan saya pernah ngomong. Saya pernah dapat kredit nilainya 125% dari nilai jaminan. Misalnya jaminannya 1 miliar, pencairannya 125% dari 1 miliar, 1,25. Jadi lebih besar. Wow. Bisa karena dia yakin dengan kemampuan bayar saya. Ya, jadi teman-teman ingat ya, kemampuan bayar harus tercermin. Jangan teman-teman ngomong, oh saya dapat uang banyak dari customer, tapi nggak terbukukan di bank. Nah itu bank juga nggak mau. Bank sekali lagi teman-teman, lihat data. Ada datanya nggak? Terus bisa dikonfirmasi nggak? Kalau cuma ngomong doang, bank nggak mau. Bank itu melihat data, teman-teman. Jadi fakta dengan data dilihat, dikonfirmasi. Nah, yang ketiga baru ngomong nilai jaminan. Tidak semua kredit perlu jaminan. Ya toh, ada KTA kan, kredit tanpa agunan. Tapi tentu ya, dengan tanpa agunan mestinya resikonya tinggi sehingga bank akan menerapkan bunga yang lebih tinggi ke KTA. Secara umum wajar dong teman-teman karena risikonya tinggi. Nah selain karakter, kemampuan bayar, kapasitas bayar atau cash flow, kemudian kolateral, bank juga melihat capital, kemampuan modal kita join berapa. Kalau proyeknya 100% oleh bank, nah itu dianggap bank berisiko. Karena itu bank perlu DP. DP itu kan berapa persen kita porsi resiko kita di dalam proyek itu. Bisa jadi bank 90%, kita 10%, nah, DP-nya 10%, ya, dilihat nih. Yang terakhir adalah kondisi makroekonominya gimana. Kalau ekonomi lagi berat, banyak kredit macet, ya bank akan ngerem ngasih kredit teman-teman. Dibanding ketika ekonomi lagi bagus, booming, wah bank itu lebih gampang ngasih kreditnya. Karena dia NPL-nya rendah, kredit macetnya rendah, sehingga dia lebih berani memberikan kredit. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, apakah bank bisa dibohongin? Ya, balik lagi ya teman-teman ya. Tergantung kemampuan bohong teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan sama sekali. Menurut saya, bank itu sudah membuat rambu-rambu yang sebaiknya dipatuhin. Tapi tentu ya, kembali lagi saya selalu ngomong, hidup penuh pilihan ya. Bisa memilih menjadi patuh atau tidak patuh, ya masing-masing punya risiko sendiri-sendiri yang teman-teman harus sadar bahwa apapun keputusan kita selalu ada risiko dan ada harganya yang harus dipenuhi. Oke teman-teman, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Teman-teman termasuk yang suka bohong ke bank atau yang selalu jujur ke bank. Tulis di komen, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.